Dan tentunya atas surat edaran tersebut, pihak unit SD Islam Sabilina dan Yayasan Sabilina terus berkoordinasi baik dengan pihak eksternal, yaitu pihak Diknas dari Jati Sampurna, untuk mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka terbatas ini secara optimal dan tentunya memegang prinsip untuk keamanan, kesehatan anak-anak, dan tentunya juga untuk seluruh yang berada dalam lingkungan di SD Islam Sabilina. Insya Allah nanti paparan teknis kegiatan pembelajaran tatap muka ini akan dipaparkan secara terperinci dan detail oleh Ibu Teti selaku kepala sekolahnya. Dan tidak lupa, dan yang terpenting adalah dukungan dan masukan dari orang tua murid. Ini yang kami harapkan untuk bisa menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas nanti secara komprehensif. Jadi kami memiliki berbagai macam perspektif sudut pandang yang tentunya prinsip keamanan dan kesehatan anak-anak akan kami utamakan. Mungkin demikian dari saya untuk penyampaian kali ini, dan saya juga mohon izin nanti tidak bisa mengikutinya secara sampai selesai karena masih ada koordinasi lainnya. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pada kesempatan kali ini, saya mohon dibantu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hilman yang sudah memberikan sambutan mengenai sosialisasi PTMT pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu kami mohon kepada manajer pendidikan Yayasan Sabilina kepada Asosiasi Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia kesehatan dan keselamatan. Saat kita bicara sehat dan selamat itu rasanya di masa pandemi ini selalu dengan penuh rasa syukur yang tiada terkira. Ayah dan bunda, guru-guru SD Islam Sabilina hari ini bisa hadir di ruang Zoom sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas hari ini. Artinya Allah masih izinkan kita untuk menghirup oksigen dengan sebebas-bebasnya, bisa bergerak, bahkan mengeklik ya atau menuliskan username dan password untuk masuk ke link Zoom hari ini. Berarti kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang sangat kami hormati, terkait dengan kegiatan hari ini mengenai sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas, kami dari Yayasan Sabilina mendukung sepenuhnya karena pendidikan adalah haknya anak-anak. Pada saat kondisi pandemi COVID-19, kami dari Yayasan Sabilina berkoordinasi erat dengan unit PK dan SD Islam Sabilina mencari cara bagaimana kita sebagai layanan pendidikan tetap memberikan hak anak-anak, yaitu pendidikan terbaik, meskipun dalam kondisi kedaruratan yaitu pandemi COVID-19. SD Sabilina di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Ibu Teti Herawati bekerja dengan cerdas, ikhlas, dan keras bersama dengan tim guru dan karyawan, berkomunikasi dengan orang tua, mencari solusi dari semua masalah yang dihadapi, dari ketidakmelekan atau illiterate terhadap digital yang dimiliki oleh guru-guru, atau boleh saya katakan masih rendah untuk tingkat literasi digital, dipaksa oleh keadaan untuk belajar dengan cepat,
menguasai berbagai aplikasi, kemudian mengoperasikan beberapa ruang pembelajaran online, dan tentu saja itu hanya bisa terjadi saat orang tua pun bersama-sama, kita belajar bersama dengan satu tujuan, memberikan pembelajaran atau pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Hilman Farihi, terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga surat edaran Wali Kota Bekasi, terhitung dengan zona wilayah Bekasi yang sudah hijau, tidak hanya hijau ya Bu Teti ya, Bekasi tidak hanya hijau, ada beberapa zona, namun 3 zona sudah diizinkan untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas di layanan pendidikan dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, sehingga dari pihak sekolah, terutama SD Islam Sabilina, melakukan ikhtiar tersebut dengan mengajukan permohonan. Salah satunya adalah adanya lampiran dukungan dari orang tua berupa surat izin untuk memberikan izin kepada Ananda untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Hal tersebut bukanlah menjadi kewajiban atau paksaan. Untuk orang tua yang tidak memberikan izin tetap akan dilayani pendidikan kepada anak-anak dengan jalur yang lain, karena memang kita akan menggunakan mix atau blended learning. Dalam kondisi sesulit apapun, kita bersama-sama melakukan ikhtiar terbaik. Oleh karena itu, kondisi yang akan kita hadapi bersama, yaitu persiapan tatap muka terbatas ini juga memerlukan ikhtiar keras dari semua pihak. 1 tahun, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun anak-anak belajar online, tentu saja ada merasa nyaman, ada yang merasa butuh ketemu teman-teman, sehingga tidak bisa kita katakan satu karakter. Ada yang sudah merasa nyaman sehingga tidak ingin ke sekolah juga ada. Atau orang tua ternyata lebih enak ya anak-anak di rumah, bisa lebih mengawasi perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Namun ada juga orang tua yang harus kembali bekerja, work from office, sehingga memang akan menjadi sebuah masalah pada saat Ananda di rumah tidak ada pengawasan dan pendampingan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pilihan untuk membuka tatap muka terbatas ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk memberikan ruang belajar pada anak-anak. Tentu saja prioritas kesehatan dan keselamatan itu menjadi utama. Oleh karena itu, segala hal yang dipersyaratkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi yang merupakan turunan dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, insya Allah sudah dipenuhi dari SD Islam Sabilina. Pada saat kita bicara prioritas kesehatan dan keselamatan menjadi poin utama dalam hal poin tatap muka terbatas ini, namun jaminan 100% bahwa semua pihak yang ada di sekolah akan terbebas dari pandemi itu bukan wilayah SD Islam Sabilina dan juga bukan wilayah manusia. Oleh karena itu, kita harus sama-sama pahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur apa yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap kita bersama, Bu Teti dan juga para guru dan juga ayah dan bunda tetap melantunkan doa-doa terbaik untuk anak-anak kita, untuk gurunya anak-anak yang secara fisik bertemu di sekolah, untuk selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Ikhtiar kita insya Allah yang terbaik. Sarana kesehatan, sarana kebersihan, SOP, pembelajaran semua sudah diatur. Seminggu ini bagaimana guru-guru pening riang mengatur shifting, jadwal dan lain sebagainya, semuanya dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Oleh karena itu, ayah bunda, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah memberikan izin kepada Ananda, dan juga tidak menjadi masalah untuk ayah bunda yang belum memberikan izin, akan tetap kita berikan layanan pendidikan terbaik, dan tentu saja kita genapkan persentase keselamatan anak-anak itu di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa terbaik kita. Salah satu yang kita lakukan di SD Islam Sabilina, di antara beberapa persyaratan adalah
vaksinasi yang sudah dilakukan oleh guru-guru ada berapa persen tadi Bu Teti ya? 89% guru-guru sudah mendapatkan vaksinasi, kemudian ada 11% yang belum, ini terbagi menjadi penyintas sehingga masih menunggu masa tunggu 3 bulan setelah negatif, dan ada juga bunda guru yang dalam kondisi hamil sehingga belum bisa mendapatkan vaksin. Namun kita semua berikhtiar bahwa itu bagian dari kita melakukan usaha perlindungan. Karena kalau menurut yang akan dijelaskan oleh Kepala Sekolah SD Islam Sabilina pada Ibu Teti Herawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tri. Sebelumnya cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya, atas kasih sayangnya kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa melalui layar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, pendidik mukmin sejati, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Hilman Farihi, juga kepada Manajer Pendidikan Yayasan Sabilina, Ibu Imas, atas sambutannya di awal tadi, juga dorongan semangatnya untuk kita semua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan bisa segera direalisasikan. Terima kasih Ayah Bunda. Pada hari ini sudah hadir 200 partisipan, ya berarti sudah melebihi ya jumlah yang wajib hadir pada hari ini. Dan tentunya salam dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Komite beserta jajarannya, Ibu Mona beserta jajarannya, atas dukungannya dalam mempersiapkan proses PTMT ini. Juga kepada teman-teman tim guru SD Islam Sabilina yang sudah selalu bersemangat ya untuk mengikuti bagaimanapun dinamika dari dunia pendidikan di masa pandemi ini. Dan tentunya kepada ayah bunda semua yang memberikan dukungan luar biasa dengan memberikan pendampingan maksimal dalam proses PJJ belajar dari rumah kepada Ananda semua. Dan tentunya anak-anak SD Sabilina yang tercinta, yang kami banggakan, yang selalu bersemangat mengikuti kegiatan apapun kondisinya. Insya Allah dengan kesamaan frekuensi dari kita semua, semangat yang sama, ikhtiar yang sama, masa-masa yang sulit kita hadapi di masa pandemi ini bisa terlalui dengan baik, dan Allah memberikan perlindungannya juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ayah bunda, seperti sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Yayasan dan Ibu Manajer Pendidikan tadi, bahwa Sabilina mengikuti kebijakan yang berlaku tentunya di negara tercinta ini untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Sudah dibuka pintunya oleh kementerian, juga sudah ada turunan edarannya dari wali kota dan panduan teknisnya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sehingga kami unit SD bekerja sama dengan komite melakukan koordinasi untuk proses awal ini, karena salah satu yang harus dipenuhi persyaratannya adalah izin dari komite sekolah kepada sekolah untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka ini. Kemudian juga
sekolah dengan komite sudah menandatangani nota kesepahaman yang berisi kerjasama untuk sama-sama menegakkan protokol kesehatan dalam proses PTMP dengan sama-sama memberikan sosialisasi kepada seluruh orang tua, guru, dan siswa. Begitu. Jadi sekali lagi terima kasih dukungannya dari komite. Tentunya perlu juga keberanian untuk memberikan izin kepada sekolah dalam membuka PTMP ini begitu. Nah, pada dasarnya kami ingin mengakomodir seluruh kepentingan pintu yang sudah dibuka oleh pemerintah, kemudian harapan dari orang tua juga untuk sekolah bisa mulai melakukan tatap muka dengan memberikan pertanyaan atau masukan bahwa beberapa sekolah lain di sekitar Sabilina itu memang sudah lebih awal melakukan ini. Saya informasikan bahwa pada bulan Maret sebelum Ramadan kemarin, memang pintu untuk PTMP ini sudah mulai dibuka, ya. Tetapi Sabilina memang belum memulai pada saat itu, karena saat itu sudah mendekati bulan Ramadan, pembelajaran juga belum efektif. Sementara persiapan untuk PTMP secara administrasi, proposal dan sebagainya itu lumayan cukup banyak yang harus dikerjakan, dan juga perlu adanya legalitas dari orang tua dengan memberikan izin secara tertulis begitu. Nah, dengan kondisi tersebut memang kita belum mulai, tapi beberapa hal kita proses untuk pemenuhan administrasi tersebut. Nah, sedianya memang pada awal tahun pelajaran ini di bulan Juli itu sudah mulai dibuka pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, di mana angka COVID itu melonjak di sejak pertengahan Juni, kita mungkin berada pada third wave ya pandemi ini, sehingga memang dari pemerintah sendiri bagi sekolah yang sudah sebelumnya melakukan tatap muka di Kecamatan Jatisampurna kurang lebih ada 7 sekolah yang waktu itu sudah diberikan izin, itu izin tersebut ditutup kembali sehingga seluruh sekolah harus menyelenggarakan kegiatan belajarnya secara jarak jauh. Nah, sejak akhir Agustus lalu dibuka kembali dalam hal ini bahwa sekolah-sekolah bukan hanya sekolah yang mau, tetapi seluruh sekolah memang sudah diminta untuk mengajukan proposal kesiapan pembelajaran tatap muka, termasuk tentunya Sabilina. Nah, tentu untuk mengajukan proposal tersebut, salah satu yang diperlukan itu adalah legalitas dukungan dari orang tua dengan memberikan atau mengirimkan surat izin untuk anandanya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Nah, sehingga memang kami di pekan sebelumnya sudah mengirimkan Google Form kepada ayah bunda dengan meminta mengupload surat izin tersebut. Nah, selain tadi izin dari komite, kemudian izin dari orang tua, juga ada beberapa hal lagi yang memang harus kita penuhi secara administrasi. Nah, tentunya bagi orang tua juga tidak mudah memutuskan apakah mengikuti PTM atau tidak begitu. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditujukan kepada guru-guru lalu disampaikan kepada saya, bagaimana kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM tersebut, karena memang orang tua harus diyakinkan bahwa apa yang kami rencanakan adalah sudah sesuai dengan prosedur atau protokol yang ditetapkan. Nah, apa yang kami persiapkan tentunya mengacu kepada SKB 4 Menteri tersebut, kemudian surat edaran dari Wali Kota dan teknis dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Saya sendiri sudah mengikuti proses sosialisasi melalui live Zoom di pekan ini ya. Di pekan ini sudah ada sosialisasinya dari Dinas Pendidikan. Nah, ayah bunda, untuk lebih jelasnya saya mohon izin untuk share screen.
sudah nampak ya Bu Tri, tapi belum bisa slideshow. Ya, ya baik, sudah terlihat semuanya Ayah Bunda ya, Bapak Ibu Guru. Baik, bismillah. Saya sampaikan beberapa hal teknis persiapan pembelajaran tatap muka terbatas SD Islam Sabilina. Ya, ini adalah landasan hukum bagi sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, yaitu surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kemudian instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, lalu surat edaran dari pemerintah Kota Bekasi. Ya. Nah, Ayah Bunda, ini adalah ringkasan ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya yang menjadi landasan pokoknya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan juga Bu Imas, adalah yang terutama kita menjaga kesehatan dan keselamatan bersama ya, para siswa, guru-guru, dan orang tua murid ya, karena memang ketiga unsur tersebutlah yang bersinggungan dalam hari ini sebagai kita sebagai pelaksananya. Nah, pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Artinya bagi para siswa yang akan mengikuti PTMT, kita berikan layanan di sekolah, dan bagi siswa yang belum mengikuti PTMT tetap diberikan layanan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah biasa dilakukan. Nah, dalam hal ini kami tidak akan mengurangi apa yang selama ini sudah diberikan, atau pembimbingan pada anak-anak itu tidak akan dikurangi. Bila sebelumnya dalam satu pekan ada 3 atau 4 kali Zoom meeting, maka tetap akan ada 3 sampai 4 kali Zoom meeting. Tugas-tugas lain yang diberikan melalui Google Classroom tentu tetap diberikan. Pembelajaran Al-Quran melalui video call tentu tetap dilakukan. Nah, hanya bedanya pada saat-saat tertentu, saat Zoom meeting ini akan bersama atau hybrid ya, atau blended learning tadi, antara siswa yang hadir di sekolah dengan siswa yang ada di rumah. Nah, bagi guru-guru tentu ini menjadi tantangan tersendiri, di mana teman-teman guru harus mengelola 2 kelas, satu para siswa yang ada di rumah, satu yang ada di sekolah. Tapi kondisi bagaimanapun kita tetap bisa beradaptasi, insya Allah diusahakan beradaptasi dengan baik, karena tentunya proses PTMT ini harus dilalui untuk menuju kepada kondisi yang normal kembali saat sebelum seperti sebelum adanya pandemi. Nah, kondisi ini harus kita lewati untuk bisa sampai di masa yang benar-benar virus ini hilang begitu. Kita normal kembali. Tentu harapannya adalah seperti itu. Nah, jadi ini adalah masa transisi, atau kalau musim mungkin pancarobanya ya, peralihan dari kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau. Ada hal-hal yang kadang tidak terduga dan sebagainya, tetapi tentu insya Allah dengan niat terbaik, doa terbaik juga kita usahakan untuk bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekolah juga wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Nah, untuk guru dan karyawan SD Sabilina saat ini sudah sebanyak 89% melakukan vaksinasi, dan berarti sisanya 11% ini belum, karena ada beberapa orang penyintas yang baru akan bisa divaksinasi di bulan Oktober dan November yang akan datang. Kemudian juga ada dalam kondisi hamil, dan ada juga 1-2 orang itu belum berkesempatan untuk vaksin karena di saat vaksin itu kesehatannya belum berada pada kondisi yang baik begitu. Jadi 11% ini tentu berusaha terus dipenuhi sampai tercapai 100% jika untuk penyintas terutama sudah pada saatnya untuk bisa divaksin kembali. Nah, kemudian keputusan untuk mengikut sertakan
ganda dalam PTM ataupun tetap PJJ itu sepenuhnya ada pada orang tua. Jadi orang tua memiliki hak untuk memilih metode pembelajaran bagi anaknya, mau ikut PTM atau mau ikut PJJ, begitu. Tentunya ini dasar keputusannya adalah keyakinan di keluarga masing-masing, ya. Apakah dicoba ikut PTM atau masih di rumah terus dengan pendampingan dari orang tua, begitu, atau mengamati dulu bagaimana jalannya sehingga nanti ketika sudah tahu seperti apa jalannya PTM ini, misalnya mau ikut serta. Nah, tentunya kami sudah meminta kepada ayah bunda untuk surat izin tersebut, ya. Waktu itu kami batasi memang waktunya karena memang kami perlu jumlah pasti berapa yang akan ikut untuk bisa mengatur penjadwalan, karena penjadwalan ini selain berapa jumlah banyaknya per kelas, apakah per kelas itu harus dibagi shift atau dibagi ruang, kemudian bagaimana penggunaan akun Zoom-nya, lalu kelas-kelas mana saja yang digunakan, karena kita berusaha inginnya adalah misalnya selang-seling begitu, lalu tidak terlalu banyak dulu yang hadir di sekolah karena ini adalah masa-masa awal kita ingin mencoba melakukan PTM yang baru pertama kali akan dilakukan ini. Nah, kembali lagi bahwa keputusan akhirnya tetap pada orang tua begitu untuk memilih ikut PTM atau tidak, dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan SOP yang ditetapkan, ya. Sebelumnya sudah kami sampaikan misalnya bagaimana pengantarannya, ya. Orang tua harus bisa memenuhi pengantaran dan penjemputan ke dan dari sekolah, kemudian permintaan akan adanya jemputan sekolah juga belum bisa kami penuhi karena memang aturan yang harus kami penuhi salah satunya adalah orang tua mengantarkan sendiri para siswa ke sekolah, ya. Kemudian saat istirahat seperti apa itu aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kita turunkan kepada SOP Sabilina yang sebelumnya sudah beberapa kali kami sosialisasikan kepada ayah bunda, dan pada hari ini kami lengkapi lagi berdasarkan panduan dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan. Nah, memang dari pemerintah paling lambat dilaksanakan tahun akademik 2021-2022 ini untuk PTMT, ya. Kemudian adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan, sehingga dari UPP itu juga memantau dan ada lembar pemantauannya, ya, tentang sarana prasarana yang kita miliki, kemudian penjadwalannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, apakah ada gugus tugas COVID-nya. Nah, itu semua menjadi persyaratan yang kita penuhi, dan dari pengawas pembina UPP Kecamatan Jati Sampurna yang melakukan pengawasan tersebut, yang memberikan rekomendasi atas apa yang sudah dipersiapkan oleh Sabilina begitu. Nah, itu salah satu memang kelengkapan yang harus kita penuhi. Nah, kemudian satu lagi, pembelajaran tatap muka terbatas ini diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan. Nah, pada surat edaran wali kota dan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga disampaikan, memang jika ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan, maka PTMT diberhentikan paling cepat 3 kali 24 jam. Nah, tentunya bagaimana persisnya itu akan melihat situasi dan kondisi yang berkembang begitu. Jadi insya Allah informasi akan kita sampaikan secara terbuka, dan tentunya dari orang tua juga kita harapkan adanya keterbukaan juga. Nah, kenapa salah satu SOP yang harus dipenuhi adalah pengantaran oleh orang tua? Karena kita ingin anak-anak tidak terlalu banyak berinteraksi, apalagi misalnya kalau diantaranya dengan Pak Satpam komplek atau misalnya kendaraan online, kan itu kita tidak tahu kondisi-kondisi lain. Nah, kalau orang tua insya Allah aman kondisi di rumah, aman kondisi di perjalanan, aman kondisi guru-guru. Nah, guru-guru pun tentu pemantauan terus, ya. Seluruh yang hadir harus memenuhi SOP, suhu tubuh berapa, kemudian kondisi kesehatan bagaimana. Nah, jika ada kondisi-kondisi yang tidak sehat, memang
tidak boleh ke sekolah. Nah itu pemantauan terus begitu ya. Untuk guru tentunya ada screeningnya, dan insya Allah nanti untuk mengawali akan dilakukan juga tes swab ya untuk seluruh guru begitu. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Seperti awal tahun ajaran kemarin yang sedianya memang direncanakan sudah tatap muka, tetapi karena ada PPKM ya, pengendalian COVID dari pemerintah, maka sekolah-sekolah belum diizinkan kembali untuk tatap muka terbatas. Nah, kapankah dilaksanakannya ya? Nah, dari awal kita mengedarkan Google Form itu banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya kapan sih dimulainya begitu? Nah, waktu itu jawaban kami adalah jika proposal yang kami ajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentunya sudah disetujui. Nah, dari surat edaran wali kota dan instruksi dari Dinas Pendidikan disampaikan bahwa mulai berlakunya PTMT di Kota Bekasi ini untuk tahap 1 adalah tanggal 1 September ya, sudah lewat. Nah, itu untuk SMP negeri SMP dan MTS negeri dan swasta ya. Lalu untuk tahap 2 itu dilaksanakan 6 September ya, lusa hari Senin untuk SD, MI dan program kesetaraan ya. Nah, lalu Sabilina kapan? Pertanyaannya adalah itu ya. Apakah akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh wali kota dan dinas pendidikan? Nah, kami informasikan insya Allah Bismillah ya, dengan mengucap Bismillah PTMT SD Sabilina akan dimulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 September tahun 2021, dan pada hari tersebut terjadwal dimulai dari kelas 5 dan 6. Kemudian di hari Jumatnya untuk kelas 3 dan 4, dan di pekan depannya dimulai dari hari Senin. Nah, tentu kenapa kami mulai di tengah-tengah pekan ya, tidak di hari Senin? Karena kita ingin melihat apa yang sudah kita persiapkan, jadwal yang sudah kita atur, apakah ada miss-nya atau ada yang kurang tepat begitu. Kemudian dimulai dengan anak-anak yang kelas besar yang insya Allah sudah lebih mandiri, lebih mudah untuk diingatkan. Mereka punya pengendalian diri yang lebih ketika bertemu teman dan dengan bertemu guru ya. Secara terperinci jadwalnya nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, yang sudah kami persiapkan dalam memulai PTMT ini adalah yang pertama, kami sudah mengisi daftar periksa pada Dapodik, data pokok pendidikan, terdiri dari sarana prasarana yang harus kita penuhi, kemudian surat izin dari orang tua yang diwakili oleh surat izin dari komite sekolah, kemudian di daftar periksa tersebut juga menyiapkan akses layanan seperti jarak kepada puskesmas dan sebagainya, memeriksa area sekolah, memeriksa kelayakan alat-alat, termogan dan sebagainya, juga memeriksa kesiapan warga sekolah, penggunaan kendaraan bagaimana, apakah ada yang komorbid atau tidak, dan sebagainya yang waktu itu sudah kita kumpulkan juga datanya melalui Google Form yang sudah di-share oleh guru kelas begitu. Nah, kemudian juga persyaratan lain yang harus kita penuhi itu adalah persetujuan dari berbagai pihak, sehingga di proposal yang kita ajukan itu tanda tangannya banyak sekali. Yang pertama dari ketua komite, selain dari kepala sekolah dan ketua yayasan, tentunya ada tanda tangan ketua komite, tanda tangan RT, RW, lurah, babinsa, camat, dan kepala puskesmas ya. Nah,
dari tingkat pemerintahan yang paling rendah sampai ke kecamatan itu harus memberikan izinnya, juga dari puskesmas yang di mana wilayah sekolah kami berada. Nah, itu semua alhamdulillah sudah bisa kita penuhi. Kemudian juga lampiran-lampiran yang harus kita penuhi, yaitu nota kesepahaman dengan ketua komite untuk sama-sama mengawal proses PTMT ini dengan selalu mengingatkan akan prokes kepada guru, orang tua, dan kepada siswa. Kemudian juga ada instrumen kesiapan sekolah yang dinilai oleh pengawas pembina UPP, kemudian juga dibentuknya Satgas COVID tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini di Sabilina, Satgas COVID yang dibentuk adalah tingkat yayasan, ya, tingkat yayasan. Jadi bukan per unit TK tersendiri, SD tersendiri, tapi kita bersatu dengan diketuai oleh Ibu Imas, ya, untuk Satgas COVID ini. Dan memang ketika kemarin terjadi masa-masa di mana beberapa guru terpapar, kemudian memerlukan bantuan dan lain-lain, itu sudah diberikan layanan ini oleh Satgas COVID Sabilina, termasuk kita juga sudah menyiapkan tabung oksigen sebanyak 2 buah, bantuan untuk antigen atau PCR-nya, kemudian bantuan sembako dan lain-lain begitu, ya, support kita terhadap karyawan dan siswa yang terpapar COVID-19. Kemudian juga tentu yang harus disiapkan adalah SOP yang memang sudah jauh-jauh hari. SOP itu sudah sejak tahun yang lalu disiapkan. Kemudian pengaturan jadwal kegiatan belajarnya dengan ketentuan maksimal ada di sekolah itu maksimal adalah 3 jam begitu, ya, tidak lebih dari itu. Dan kemudian juga persiapan sarana dan prasarananya, apa saja yang diperlukan seperti alat cek suhu, kemudian informasi bahwa nanti yang kita gunakan adalah bukan termogan lagi, tetapi standing thermometer, sehingga nanti ketika berlangsung PTM ini petugas keamanan atau petugas yang lain akan fokus pada pengaturan kendaraan, sehingga tidak ada lagi petugas yang mengecek suhu langsung, ya, tapi nanti dengan standing thermometer yang ditempatkan pada titik tertentu. Kemudian selain itu juga alat cuci tangan pakai sabun yang portable ada di halaman, juga titik-titik cuci tangan yang sudah ada di sekitaran kelas atau gedung sekolah. Nah, satu yang harus dipenuhi juga kalau memang mau PTM, walaupun tadi Ibu Ima sampaikan bukan salah satu, bukan syarat mutlak dilaksanakannya PTM, tetapi bagi guru-guru, bagi sekolah yang guru-gurunya sudah dilakukan vaksinasi, wajib membuka pintu untuk memberikan layanan PTM ini kepada para siswa yang diizinkan oleh orang tuanya, ya. Nah, sehingga usaha kami dari sejak pertama vaksin untuk guru itu ada, kami sudah mengikuti. Jadi sudah beberapa tahap memang mengikuti vaksin ini secara bersama-sama. Nah, tetapi tentunya ada kondisi-kondisi yang waktu itu di tahap pertama dan kedua belum seluruh guru untuk bisa vaksin, tapi alhamdulillah sampai minggu kemarin itu bisa terpenuhi untuk vaksin guru. Nah, yang belum mengikuti vaksin ini tadi sudah disampaikan karena memang mereka adalah penyintas dan juga ada kondisi-kondisi tertentu seperti hamil. Nah, dan yang paling penting juga menjadi syarat yang harus kita penuhi sebagai satuan pendidikan adalah adanya legalitas surat izin dari orang tua murid, sehingga kami batasi kemarin waktunya. Karena apa? Proposal harus masuk. Surat izin yang ayah bunda kirimkan melalui Google Form tersebut kami print seluruhnya di sekolah, kemudian kami sertakan pada proposal sebagai salah satu syarat kelengkapan dari proposal tersebut begitu, ya. Walaupun jumlahnya ternyata kemarin beberapa dalam hari-hari terakhir ini mengalami sedikit perubahan karena ada mungkin beberapa orang tua yang masih perlu menimbang lebih dalam lagi apakah ikut atau tidak, kemudian difikirkan pengantarannya bagaimana. Nah, mohon maaf memang kami memberikan batasan
batasan waktu karena apa? Tadi proposal juga diminta segera, kemudian pengaturan jadwal, pengaturan akun, pengaturan kelas dan sebagainya juga harus kita segera tetapkan karena itu menjadi salah satu syarat juga di proposal itu untuk disertakan bagaimana sekolah bisa mengatur apakah terjadi kedatangan siswa dalam jumlah yang terlalu banyak setiap harinya di sekolah atau tidak. Nah, itu yang menjadi tentunya dasar disetujui atau tidaknya proposal yang kita ajukan tersebut, ya. Nah, selain itu juga saya menandatangani fakta integritas pengelolaan PTMT secara efektif ini, kemudian juga di sekitar sekolah, di halaman maupun di koridor, di aula kelas kita membuat spanduk dan memasang spanduk tentang anjuran prokes 5M, wajib masker, dan sebagainya. Nah, ini adalah persiapan satuan pendidikan yang kami lakukan sebagai tahapan proses menuju pendidikan tatap muka terbatas ini. Nah, ini Ayah Bunda, alhamdulillah dari proposal yang sudah kita ajukan sudah turun SK atau surat keputusan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan sekolah-sekolah untuk bisa mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 6. Nah, ini yang di garis merah adalah SD Islam Sabilina sudah secara legal mendapatkan izin untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka sehingga pada hari ini saya sudah bisa melakukan sosialisasi juga kepada ayah bunda. Nah, tentunya setelah sosialisasi ini kami tidak akan hari Senin langsung, tapi kita akan menggenapkan ikhtiar persiapan fisik yang ada di sekolah sehingga pada saatnya insya Allah tanggal 9 nanti kita sudah benar-benar siap lingkungan sekolah untuk menyambut Ananda hadir di sekolah. Nah, berikutnya ayah bunda ini adalah jadwal harian yang akan kami berlakukan untuk siswa PTM. Hari Senin dan Kamis untuk kelas 5 dan 6 dimulai jam 9 sampai jam 12. Kenapa jam 9? Karena kami mempertimbangkan pembelajaran Al-Quran. Jika PTM untuk kelas 5 dan 6 dimulai pada jam 7 atau jam 8, maka pembelajaran Al-Quran menjadi tidak bisa dilaksanakan. Dan kami tentunya tidak ingin itu terjadi. Kita ingin pembelajaran Al-Quran tetap dilaksanakan dengan baik. PTM pembelajaran selain Al-Quran juga dapat dilakukan dengan baik. Perlu diketahui bahwa untuk pembelajaran Al-Quran pada masa PTM ini tetap dilakukan secara jarak jauh karena memang kalaupun dilakukan di sekolah itu belum bisa efektif dengan prokes yang harus kita penuhi. Sementara pembelajaran Al-Quran ini tidak boleh menggunakan masker tentunya ya Bunda, karena gerak bibir dalam penyebutan atau pelafalan setiap huruf dan kalimah itu harus benar. Nah, suara harus jelas. Jika berlangsung di sekolah dengan menggunakan masker, apalagi masker double, apa yang disampaikan oleh guru tidak akan jelas untuk siswa, apa yang disampaikan oleh siswa juga tidak jelas untuk guru. Sehingga keputusannya untuk pembelajaran Al-Quran adalah tetap dengan secara jarak jauh. Ya, nah, jadi untuk siklus ini setiap pagi, setiap hari akan diulang-ulang tentunya ketika para siswa datang ke sekolah supaya selalu terngiang-ngiang, terdengar selalu apa kata Bapak Ibu guru dan apa kata ayah bunda yang sudah dibekali dari rumah, bagaimana jaga jarak, bagaimana masker tidak boleh turun, kemudian cuci tangan, lalu menggunakan hand sanitizer dan sebagainya, kemudian minum dengan bekal yang dibawa dari rumah dengan cukup. Nah, jika sehingga dianjurkan memang membawa
air minum yang cukup ya, yang cukup tidak dalam jumlah yang sedikit. Di sekolah tetap disediakan, tapi tentu lebih amannya adalah dengan menggunakan milik sendiri begitu. Nah, kemudian baru pada 9.30 dimulai KBM 1, lalu istirahat 15 menit, itu kurang lebih ya kalau memang tadi KBM-nya satu jam lebih atau istirahat menjadi 10 menit. Nah, untuk istirahat ini tetap di kelas, tidak ada bermain bersama. Jadi tolong disampaikan kepada Ananda, nanti nggak ada main tak umpet dulu ya, walaupun udah ke sekolah, nggak ada main bola dulu, nggak ada main basket dulu. Walaupun pasti anak-anak sudah kangen main bersama dengan teman-teman begitu ya, tetapi nanti belum ada dulu. Juga belum ada olahraga bersama dulu, belum ada sholat bersama, makan bersama, belum ada. Dan pada saat istirahat juga ini, ayah bunda tidak ada kegiatan snack time. Karena kalau snack time harus buka masker dalam waktu sekitar 10 menit dan sebagainya, tentu untuk ikhtiar kesehatannya kita tidak ada jadwal snack time, sehingga sebelum berangkat ke sekolah harus dipastikan oleh ayah bunda Ananda mendapatkan asupan sarapan yang cukup begitu. Kalau misalnya nanti diantar di kendaraan mau sambil snack time, itu silahkan bisa dipertimbangkan. Nah, ke sekolah hanya membawa minum saja begitu ya. Lalu setelah istirahat dilanjutkan dengan KBM lagi, KBM kedua di kelas. Lalu untuk 15 menit terakhir itu closing, doa dan persiapan pulang ya. Untuk tahapan-tahapan alurnya nanti di slide berikutnya. Nah, itu untuk hari Senin dan Kamis. Lalu Selasa dan Jumat ini untuk kelas 3 dan kelas 4. Dimulai dari jam 7.30 hingga 10.30. Di sini tidak nampak di mana Al-Qur'annya. Nah, untuk kelas 3 dan 4 ini karena mereka kebagian Al-Qur'an di shift ketiga setiap harinya itu pada jadwal yang mereka sedang ada di sekolah begitu. Sehingga untuk jadwal Al-Qur'annya kita sesuaikan. Untuk hari Selasa karena tidak ada Al-Qur'an maka akan berlangsung hybrid learning, tetapi pada hari Jumat maka Al-Qur'annya setelah anak-anak pulang kembali ke rumah, jadi jadwalnya disiangkan supaya pembelajaran Al-Qur'annya tetap bisa berlangsung, dan itu dalam satu pekan hanya terjadi di hari Jumat saja begitu, sehingga Bapak Guru Ibu Al-Qur'an pun menyesuaikan dengan jadwal ini. Kemudian kelas 3, 4, 5, 6 mendapatkan kesempatan 2 kali datang ke sekolah dalam satu pekan. Nah, untuk kelas 1 dan 2 mendapatkan kesempatan 1 kali datang ke sekolah dengan durasi yang lebih sebentar, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 10. Urutan kegiatannya sama, tadi di awal ada penyambutan, lalu penerapan prokes, cek suhu, cuci tangan, kemudian edukasi prokes sebelum memulai KBM, opening dan doa di dalam kelas, lalu KBM-nya juga durasinya dikurangi, tidak seperti kakak kelas 3 sampai kelas 6 ya, 45 menit per sesi, kemudian tetap ada istirahatnya sama aturannya ya, tidak ada snack time, hanya boleh minum dengan bekal yang air minum yang dibawa dari rumah, kemudian ada KBM sesi kedua, lalu closing, doa, dan persiapan pulang. Nah, untuk KBM ini akan diisi dengan pelajaran kelas dan pelajaran bidang studi yang bisa dilakukan dari kelas, kecuali Al-Qur'an tadi ya, yang memang tidak memungkinkan, belum memungkinkan saat ini untuk dilakukan secara langsung. Nah, demikian ayah bunda jadwal hariannya. Ayah bunda boleh screenshot atau nanti di kelas-kelas juga kami akan share jadwalnya khusus per kelas ya. Kemudian ada di kelas, pakai kelas yang mana begitu, karena tidak dapat ditempatkan di kelasnya masing-masing ya, karena kita melakukan pemecahan begitu. Kalau kelas 6 ada 2 kelas A dan B, tentu dengan jumlah siswa yang hadir, kemudian akan kita bagi kelompok, maka kelas yang digunakan adalah kelas-kelas lainnya. Nah, di setiap pintu kelas di atasnya ada
nama-nama kelasnya, dan insya Allah nanti akan kami lengkapi di kaca dengan ukuran besar nama-nama kelasnya, sehingga terutama untuk kelas 1 dan kelas 2 yang belum pernah ke sekolah, belum tahu di mana nih kelasnya begitu, dan tidak menempati kelasnya, tidak semuanya bisa menempati kelasnya, ada kelas-kelas lain yang digunakan, maka nanti untuk memudahkan itu kita berikan petunjuk nama kelas dalam ukuran cukup besar di kaca jendela dekat pintu begitu. Nah, untuk kelas 1 ini dan kelas 2 mohon maaf belum bisa seperti kakak-kakak kelas ya 2 kali dalam sepekan, baru 1 kali dulu dengan durasi juga yang lebih sebentar ya. Dan untuk kelas 1 nanti belum berlangsung hybrid learning, artinya kita akan melakukan penyesuaian dulu terhadap Ananda yang hadir ke sekolah ya. Kita ingin fokus bagaimana pelaksanaan prokesnya, bagaimana mereka bisa mengendalikan atau menahan diri untuk bermain, bercanda dengan teman, begitu, sehingga supaya fokus Bapak Ibu Guru terhadap siswa yang ada di kelas dulu, maka kita belum akan menggunakan di saat-saat awal ini adalah pembelajaran yang terhubung antara siswa yang di kelas dengan yang di rumah. Tapi yang di rumah tetap mendapatkan pelayanan seperti halnya PJJ sebelumnya, tidak ada yang dikurangi sama sekali, begitu. Nah, ini jadwal hariannya, insya Allah semoga cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi sehingga bisa dipahami bersama oleh kita semua. Saya lanjutkan. Belum mau pindah. Suka begini nih, kalau share screen itu, saya nanti aja. Pertanyaan nanti diskusi belakangan ya Bunda, saya selesaikan dulu. Ini tidak bisa, kayaknya saya stop share dulu, nanti saya kembali lagi. Oke. Mohon maaf, ya share screen lagi. Begini nih kalau sedang Zoom, suka mogok. Kalau tidak slideshow kurang jelas. Belum slideshow ya. Oke. Ya. Nah, ini adalah jadwal ruangan dan pembelajaran tatap muka. Warna hijau itu berarti berlangsung secara hibrid, dan warna kuning tidak hibrid. Dan bagi kelas yang mendapat kesempatan 2 kali datang ke sekolah, karena ini juga percobaan awal, untuk hibridnya hanya salah satunya. Ya, jadi ketika 2 hari datang ke sekolah itu, 1 hari adalah hybrid learning, di mana siswa yang di kelas dengan siswa yang ada di rumah belajar bersama. Apa yang Ibu Guru sampaikan, apa yang Bapak Guru sampaikan diterima oleh siswa yang ada di kelas dan juga diterima oleh siswa yang ada di rumah. Pada 1 kali kesempatannya adalah itu tidak hibrid, tetapi para siswa yang ada di rumah tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran seperti biasanya ya. Jadi kalau biasanya ada Zoom meeting 3 kali dalam sepekan, tetap dalam kombinasi PTM dan PJJ ini juga tetap 3 kali. Kalau biasanya dalam sepekan ada 4 kali Zoom meeting, nah dalam kombinasi PTM dan PJJ ini juga tetap ada 4 kali Zoom meeting. Hanya ada salah satunya yang bersama-sama antara yang di kelas dengan yang di rumah, tapi salah satunya itu tidak. Nah, kenapa? Karena tentu kita ingin mencoba dulu kondisi-kondisi yang berbeda ini. Kita ingin beradaptasi para guru juga, karena sebelumnya kalaupun kita melakukan live Zoom itu seluruh siswa ada di rumah begitu ya. Nah, sekarang sebagian siswa ada di sekolah. Kemudian juga ini kita ada pemetaan kelasnya. Salah satu contoh di hari Senin itu kelas 5 dan 6 yang ke sekolah. Nah, kelas 5A menggunakan ruangan kelas 2A, kelas 5B menggunakan ruangan kelas 3A, kelas 6A menggunakan 2 ruang 4A dan 5B, kelas 4B menggunakan kelas 6B menggunakan 2 ruang, yaitu kelas 4B dan kelas 6B yang diusahakan ada jeda ya, ada kelas yang kosong begitu. Nah, sebagai informasi jumlah
siswa secara keseluruhan yang akan mengikuti adalah 152, tetapi 152 ini tidak hadir ke sekolah bersamaan, tetapi dalam 3 hari. Dalam 3 hari hadir ke sekolah, jadi kurang lebih satu harinya sekitar 50 siswa di sekolah, dan guru-guru yang hadir di sekolah pun hanya yang kelasnya hadir ke sekolah saja. Ada yang kedua-dua guru kelas hadir ke sekolah karena kelompoknya harus dipecah, tapi ada juga yang kemungkinan salah satunya di rumah. Untuk kita mensikapi kondisi-kondisi yang terjadi pada guru juga begitu. Yang terjadi pada guru. Tetapi untuk keperluan pengawasan, pengaturan, perencanaannya adalah kedua-dua guru di dalam dari satu kelas itu hadir seluruhnya di sekolah, dan ada guru-guru yang lain yang nanti akan menjadi guru piket untuk mengawasi jalannya prokes dari mulai kedatangan, di titik cek suhu, di titik cuci tangan, di titik lepas sepatu, kemudian sampai proses ke dalam kelas. Selama proses pembelajaran ada guru-guru piket ada di sekitar koridor-koridor. Ada sekitar koridor ya, untuk misal mengawasi kalau ada yang siswa yang terpaksa harus ke toilet, misalnya seperti itu. Kemudian atau ketika ada guru yang emergensi harus ke toilet sementara di kelas misalnya sendirian. Nah, ini guru-guru piket tersebut kemudian insya Allah tim office juga diturunkan semuanya untuk melakukan pengawasan ini, sehingga ada yang menemani anak-anak, ada yang melakukan pengawasan terhadap anak-anak ketika guru sedang membutuhkan keluar kelas begitu. Secara SOP guru-guru tidak boleh meninggalkan kelas, tidak boleh meninggalkan siswa yang ada di kelas. Tetapi kalau ada kebutuhan emergensi tadi, ada guru piket atau dari kantor yang bisa menggantikan untuk mengawasi anak-anak gitu. Ini mungkin orang tua dari masing-masing kelas sudah bisa melihat ada di kelas mana nantinya, dan setiap hari insya Allah dalam info harian pagi hari setiap guru akan men-share rencana kegiatan harian yang ada di rumah siswa yang PJJ maupun siswa yang PTM, dengan mengingatkan kembali kelasnya ada di mana begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah nampak terlihat semua, nggak terlihat ya Putri? Ini alur dari pembelajaran tatap muka terbatas ya. Ini sudah kami usahakan sedetil mungkin, tetapi ya Bunda jika ada yang terlewat kemudian masukan atau saran, insya Allah mohon silakan disampaikan saja, bisa melalui guru-guru kelas tentunya. Siswa datang di sekolah, kemudian masuk melalui pintu gerbang dalam yang di dekat pos satpam. Nah, saat siswa turun dan masuk ke area tersebut, orang tua menunggu sebentar di kendaraannya, tidak keluar dulu untuk memastikan berapa suhu tubuh Ananda. Ya. Nah, jika suhu tubuhnya 30 derajat maksimal, ya, 37 derajat Celcius maksimal, ya, itu boleh masuk. Tetapi jika lebih dari 30 derajat Celcius, mohon maaf, pulang kembali. Sehingga orang tua saat anak-anak turun dari kendaraannya, itu tidak langsung pulang. Tunggu konfirmasi berapa suhu. Kalau dari rumah ingin dipastikan dulu berapa suhunya, itu alangkah lebih baiknya. Alangkah lebih baik setiap pagi dicek dulu sebagai screening awal apakah layak untuk datang ke sekolah atau tidak. Nah, cek suhu dengan termometer standing itu, lalu di dekatnya berjarak tentunya ada cuci tangan. Jadi setelah boleh suhunya memenuhi syarat untuk masuk, lalu cuci tangan pakai sabun. Kemudian melepas sepatu di area pergola, tetap menggunakan kaos kaki. Kaos kakinya tidak dilepas. Nah, setelah melepas kaos kaki, melepas sepatu di area pergola, itu sepatu dibawa ke depan kelas.
posisi rak sepatunya ada di depan kelas, jadi kita tidak menggunakan rak sepatu yang biasa terkumpul di area dekat aula di lantai 1 untuk mengurangi kerumunan yang ada di situ, ya, untuk mengurangi kerumunan yang ada di situ. Nanti guru-guru piket ini ada di titik-titik untuk melakukan pengawasan. Nah, sepatu dibawa sampai ke depan kelas masing-masing, lalu simpan sepatu pada rak di depan kelasnya. Nah, setelahnya menggunakan hand sanitizer. Boleh menggunakan yang sudah disiapkan di depan kelas, itu nanti di setiap depan kelas dekat pintu ada hand sanitizer, tetapi tentu disarankan lebih amannya adalah menggunakan milik sendiri, sehingga setiap siswa wajib membawa hand sanitizer tersebut. Setelahnya masuk kelas, duduk di salah satu kursi. Lalu di dalam kelas sudah ada guru, ya, atau di dekat pintu sudah ada guru yang menunggu, begitu. Nah, untuk kursi dan meja tidak kami beri nama karena setiap harinya tidak tetap duduknya atau kursi tersebut tidak hanya dipakai oleh satu anak, karena tadi kan beberapa ruang kelas-kelasnya dipecah menggunakan kelas-kelas yang lain, ya, seperti itu. Nah, ini untuk setelah proses pembelajaran tentu pada hari tersebut di desinfektan, ya, di desinfektan. Nah, kemudian setelah masuk kelas, duduk di salah satu kursi, ketika saatnya sudah masuk kepada jam kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, ini para siswa menyimak edukasi prokes dari guru yang akan diulang terus apa-apa yang harus mereka ingat pelaksanaannya. Nah, lalu kemudian opening pembelajaran, lalu doa memulai belajar. Lalu siswa mengikuti KBM pertama, istirahat di dalam kelas. Saat istirahat ini tidak ada bermain keluar kelas, tidak ada main petak umpet, tidak ada main futsal, tidak ada main basket, walaupun mungkin anak-anak sudah saat ingin, tapi untuk masa PTMT di masa transisi ini tidak ada kegiatan tersebut. Tetap di dalam kelas, tentunya untuk rehat saja, duduk-duduk di kursinya tetap ditemani oleh Bapak dan Ibu guru. Lalu setelahnya memasuki jadwal berikutnya adalah mengikuti KBM kedua, dan setelah selesai closing doa pulang. Nah, saat pulang, setelah selesai doa tetap menunggu di kelas sampai ada panggilan dari guru piket untuk keluar kelas. Sistem keluarnya tidak per kelas karena mengatur kendaraan per kelasnya juga ayah bunda kedatangan ke sekolahnya juga agak sulit, ya, kalau misalnya bareng-bareng per kelas gitu. Karena saat kegiatan drive pun kadang tidak pas jadwalnya, itu ada yang di luar jadwal aja begitu. Nah, ini pun demikian. Jadi kita panggilkan satu persatu, ya. Untuk memudahkan kami mengenali penjemput ayah bunda, karena sudah lama juga kita tidak bertemu, kalau ketemu juga pakai masker, itu kita kadang tidak ngeh ini yang jemput siapa. Mohon bawa catatan kertas, kalau tidak mau ditempel ya dipegang saja ke arah yang bisa terlihat oleh guru piket. Nah, untuk pintu keluarnya adalah dari pintu pagar dalam yang seperti biasa keluar, ya, yang bukan dekat pos satpam atau yang ada di depan kantor. Keluarnya ada di situ. Jadi ayah bunda untuk memudahkan langsung bawa tulisan dalam ukuran cukup besar nama dan kelas Ananda, sehingga memudahkan kami dalam pemanggilan ini, begitu, untuk supaya bisa proses ini berlangsung cepat dan lancar tentunya, ya. Nah, keluar kelas kemudian dengan membawa sepatu, ya, nanti guru-guru kelas mengingatkan sepatunya dibawa, jangan udah turun lupa sepatu ketinggalan, karena memang kebiasaannya dulu adalah sepatunya ada di lantai 1 begitu. Nah, sekarang sepatunya ada di depan kelasnya masing-masing. Bawa sepatunya, pakai lagi di area perbola, kemudian setelah itu cuci tangan, ada titik cuci tangan di depan kantor, itu masih di lapangan bulu tangkis, ya, yang anak-anak biasanya menyebutnya lapangan hijau, walaupun sekarang sudah ada warna lain, ya, kita sudah ada cat dengan warna merahnya begitu. Nah, cuci tangan, lalu untuk memastikan kondisi cek suhu lagi, jadi standing thermometer ada di titik tersebut juga begitu, cek suhu. Nah,
ini juga sebagai pantauan kami setelah belajar ini anak-anak sebetulnya tetap aman atau normal. Ini kekurangan tanda panah satu ya. Nah, kemudian keluar melalui pintu pagar depan kantor, naik ke kendaraan dan siswa pulang. Ini alur apa yang harus dilalui oleh anak-anak dari mulai datang sampai pulang. Nah, tentu kita harapkan orang tua yang Bunda bisa menjemput tepat waktu dalam artian dalam durasi sekitar 30 menit setelah anak-anak selesai berkegiatan di dalam kelas itu seluruh siswa diharapkan sudah bisa keluar kelas dan pulang keluar bergantian juga pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Demikian ya Bunda, ini nanti juga akan kami share kembali tentunya di kelas masing-masing supaya ayah Bunda semua dapat menyimpan file atau foto-foto dari jadwal dan sebagainya sebagai pengingat ya, sebagai pengingat harus apa saja yang dilakukan. Nah, ini tentu oleh ayah bunda wajib diinformasikan kepada anak supaya mereka tahu dan terbiasa juga. Kewajiban orang tua dalam mendukung PTM ini adalah dengan memberikan informasi lengkap kepada anak-anaknya. Bisa diulang-ulang di rumah, bisa diulang-ulang supaya mereka semakin. Demikian ya untuk alur pelaksanaannya. Oke. Nah, sebelum ke sini, saya akan kembali akan keluar ini dulu. Saya akan perlihatkan jadwal lebih lengkap dari proses PTM dan PJJ. Oke, saya bukakan. Enak itu ada. Jangan teriak gitu, nanti Bu Tati marah. Basah adek. Ini saya mulai dari kelas 1. Terlihat jelas ya Bunda ya? Kelas 1 adek nih. Terlihat Putri? Oh belum? Nah, adek. Oh, sebentar. Hah? Ini Bu Teti. Bu Teti itu apa sih? Namanya. Terlihat? Keseluruhannya terlihat ya Putri? Ada yang di box. Saya enggak. Baik. Kegiatan, nah ini PTM dimulai dari kelas 1 ya. Kelas 1 PTM-nya hari Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu tetap PJJ ya. Hari-hari ada Zoom, tetap ada Zoom. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, mohon maaf untuk kelas 1 dan 2 ini kita belum hybrid learning ya. Belum hybrid learning karena kita akan fokus dulu mendampingi, memberikan pengawasan, memberikan bimbingan kepada anak-anak untuk yang mengikuti PTM dulu. Nanti ketika sudah stabil, ketika sudah lebih terkendali, guru-guru juga yakin dengan kondisi para siswa ada di kelas, nanti bisa kombinasi hybrid learning antara yang ada di sekolah dengan yang ada di kelas, begitu. Yang ada di kelas dengan yang ada di rumah, ya. Karena tentunya bagaimanapun kebiasaan, kemandirian anak-anak kelas 5, 6 dengan 1, 2 agak berbeda. Dan anak-anak kelas 1 dan 2 ini kan belum pernah sama sekali. Kelas 2 sekarang kemarin 1 tahun full di rumah, ya. Baru kali ini mau mencoba datang ke sekolah. Pun tidak semua siswa dapat belajar di kelasnya masing-masing, tetapi masih menggunakan kelas-kelas yang lain, begitu. Nah, untuk yang tidak PTM, jadwalnya sama seperti biasa. Ada hari yang Zoom, ada yang tidak. Kemudian untuk khusus hari Rabu, jadwal kiroatinya yaitu jam 11 sampai jam 12 setelah para siswa yang PTM pulang.
begitu. Karena yang PTM ini tidak bisa melakukan pembelajaran Al-Quran dari sekolah, karena guru-gurunya tetap di rumah, dan perangkatnya juga kan tentu tidak dibawa ke sekolah oleh anak-anak. Kemudian kondisi di sekolah bermasker itu tidak memungkinkan. Jadi khusus hari Rabu, pembelajaran Al-Qurannya, mohon diingat-ingat ya Bunda dan Ananda, itu jam 11 sampai jam 12. Jadi saat sampai di rumah anak-anak mandi, ganti baju, siap-siap untuk video call kiroati atau murojaah. Nah, kepada Bapak Guru Ibu Al-Quran, tentunya anak-anak yang tidak PTM bisa didahulukan gitu, karena barangkali di jam tersebut anak-anak yang PTM masih bersih-bersih atau makan dulu misalnya ya, karena di sekolah kan tidak snack time itu. Anak-anak yang tidak PTM boleh didahulukan untuk video call-nya, kecuali yang video call bersama ya, yang murojaah itu kan bareng-bareng. Nah ini ya untuk kelas 1 Ayah Bunda, semoga jelas bagi Ayah Bunda kelas 1 dan 2. Kelas 1, nah yang kelas 2 yang ini. Ya, terlihat ya? Nah, PTM-nya hari Rabu, belum ada hybrid learning, ya. Kemudian hari saat pertama-tama belum ada hybrid learning. Mohon maaf nih, ternyata untuk kelas 2 itu dicoba ya. Ada hybrid learning di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk pertamanya tidak. Nah, kita akan coba. Tetapi kalau kondisi belum memungkinkan, misalnya perlu beberapa pertemuan sampai kondisi anak-anak itu sudah benar-benar terbiasa, itu akan kita pantau tentunya. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran saat PJJ sama seperti kelas 1, yaitu jam 11 sampai jam 12. Ya, layanan PJJ tidak ada perubahan, tetap seperti biasa. Tugas-tugas diberikan melalui Google Classroom, baik itu video pembelajaran ataupun tugas-tugas yang lain. Kemudian pengiriman tugas-tugas baik dari siswa yang PTM maupun tidak tetap sama melalui Google Classroom. Jadi tidak ada pindah tangan buku-buku anak-anak untuk dikoreksi secara langsung oleh guru lalu dikembalikan lagi, tidak ada, belum ada yang seperti itu. Kalaupun para siswa mengerjakan tugas-tugas di sekolah di bukunya masing-masing, itu tetap dibawa pulang lalu harus untuk koreksi tentu masih difotokan, dikirimkan fotonya melalui Google Classroom, karena ini agak panjang ya. Untuk yang PTM dulu ya, PTM di hari Selasa dan Jumat. PTM di hari Selasa dan Jumat. Untuk pembelajaran Al-Quran hari Selasa tidak ada. Nah, hari Jumat ini kelas 3 dan 4 jadwal Al-Qurannya di shift ketiga. Shift ketiga itu jam 9.30 sampai 10.30. Nah, pada saat tersebut posisi anak-anak yang ikut PTM masih ada di sekolah. Nah, tapi pada hari Jumat ini tidak hibrid, karena yang hibridnya kita pilih yang hari Selasa pada saat tidak ada pembelajaran Al-Quran. Nah, rencana dari para guru Al-Quran yang anak-anak siswa yang PJJ itu akan tetap melaksanakan pembelajaran Al-Quran pada jamnya, karena tidak mereka bukan di sekolah. Nanti yang PJJ, yang PTM itu pembelajaran Al-Qurannya jam 13 sampai 14. Nah, karena hari Jumat beberapa gurunya bapak-bapak harus Jumatan. Kalau nanti ada perubahan jam dari ibu-ibu yang memang tidak harus Jumatan, itu bisa dikomunikasikan langsung dengan para orang tua murid ya, dengan guru-guru kelompoknya masing-masing. Silahkan itu bisa diatur lebih benar lagi. Nah, jadi khusus untuk kelas 3 dan 4 di hari Jumat pembelajaran Al-Quran bagi siswa yang ikut PTM-nya adalah di siang hari. Jadi setelah pulang dari sekolah, bersih-bersih, ganti baju, makan siang dan sebagainya, teman-teman jangan tidur siang dulu ya jam 1, tapi ikut pembelajaran Al-Quran dulu, baru setelahnya boleh istirahat ya teman-teman itu. Nah, demikian ya untuk kelas 3, dan yang untuk PJJ-nya tetap seperti biasa.
Di sini untuk yang tidak PTM, jadwal Al-Quran tetap ditulis seperti itu, tetapi jika memungkinkan dilakukan di jam 9.30 sampai 10.30 oleh guru-guru Al-Quran. Jadi guru-guru Al-Quran mengajar di kelas 3, 4 ini 2 kali, ada yang sesi pagi, ada yang sesi siang. Silahkan itu nanti dikomunikasikan langsung ya oleh para guru Al-Quran dengan orang tua di kelompok masing-masing begitu. Karena jumlah dari setiap guru yang ikut PTM ini tidak sama. Ada yang 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang Pak Minan berapa? 4 orang, 6 orang. Oh, 5 orang ya. Sepertinya paling banyak 5 orang dari setiap guru begitu. Nah, sehingga memang ini adalah proses adaptasi juga dari para guru Al-Quran yang biasanya jam setengah 11 atau jam 11 sudah selesai, ini masih harus tetap mengajar di jam siang hari. Tentunya ini adalah bentuk kita mengatur supaya semua bisa tetap terlaksana gitu. Dan alhamdulillah dari guru Al-Quran juga dari tim guru Al-Quran bisa ya memenuhi kondisi ini gitu. Lalu selanjutnya kelas 4. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi kelas 3 ya. Hybrid learning-nya di hari Selasa, hari Jumat tidak hybrid learning. Sehingga saat tidak hybrid itu yang di rumah pembelajaran Al-Quran bisa berlangsung sesuai jadwal. Lalu ini untuk jadwal yang tidak PTM. Ya, kurang lebih penjelasan sama seperti tadi kelas. Ini supaya satu slide. Tapi kecil ya. Tapi kalau nanti di screenshot dan zoom insya Allah kelihatan. Bisa di zoom. Oke. Cukup ya, saya lanjutkan ke kelas 5. Ini untuk kelas 5 kurang lebih sama dengan kelas 6 ya, PJJ dulu ya. Untuk hari Senin itu walaupun jadwalnya ke sekolah, tapi di rumah belajar Al-Quran dulu ya. Jadi untuk kelas 5 dan 6 ini jadwal pembelajaran Al-Quran tetap sama jam 7 sampai jam 8, sehingga PTM dari kelas 5 dan 6 dimulai jam 9 ya, dengan asumsi 1 jam untuk proses perjalanan dari rumah menuju sekolah. Begitu. Tadi jadwal kegiatannya sudah dijelaskan. Nah, di hari Senin ini ada hybrid learning. Tidak ada hybrid learning, jadi tidak ada Zoom ya. Lalu baru di hari Kamisnya ada Zoom hybrid learning. Nah, kemudian Zoom dalam satu pekan itu tetap berapa kali, Putri? 4 kali ya. Dalam satu pekan itu tetap ada 4 kali Zoom meeting ya. Oke, kemudian ini yang tidak PTM-nya sama persis seperti PJJ yang sekarang berlangsung begitu ya. Hanya perbedaannya pada salah satu Zoom-nya akan terhubung dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya, ini untuk kelas 5 dan kelas 6 kurang lebih sama. Kenapa? Oh iya, kelas 6 ini hibridnya Senin. Ya. Hibridnya Senin untuk kelas 6. Zoom-nya tetap 4 kali. Jadwal Al-Qur'annya di pagi hari. Ini yang tidak PTM tetap sama. Sekian ayah bunda, semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Oke, ini jadwal keseluruhan. Baik, saya tutup untuk share Excel. Saya kembali ke PT.
tadi sudah lanjutkan. Nah, ini saya ulang lagi SOP ya Bunda. Ini sudah berkali-kali disampaikan, tapi saya ulang-ulang lagi. Mohon nanti disampaikan juga kepada anak-anak untuk persiapan sekolah, ya. Dipastikan para siswa sudah mendapatkan penjelasan aturan dari orang tua. Kemudian sebelum berangkat sarapan yang cukup karena tidak ada snack time. Cek suhu dulu sebelum berangkat. Ya, jika dari rumah memang sudah lebih dari 37, mohon tidak jadi berangkat ke sekolah. Dalam kondisi sehat, tidak ada demam, batuk, flu, dan lain-lain. Membawa alat tulis dan buku pelajaran sendiri, alat tulis mohon dibawakan dalam jumlah yang cukup. Ya, antisipasi patah, kemudian kalau dibekali rautannya atau bagaimana, karena tidak diperkenankan untuk saling meminjam, tidak ada pinjam-pinjaman. Lalu pakai masker double, membawa masker cadangan, dan atau face shield ini silahkan ya untuk kalau ayah bunda lebih yakin dengan itu, ditempatkan pada kantong tersendiri di dalam tasnya, membawa hand sanitizer, membawa air minum yang cukup, diantar oleh orang tua atau orang yang tinggal di dalam satu rumah, sehingga mohon maaf kami belum bisa memberikan layanan antar jemput atau tidak memperkenankan untuk ikut PTM bagi mereka yang tidak bisa diantar oleh orang yang tinggal satu rumah. Begitu untuk saat ini belum dulu, karena memang aturan dari pemerintahnya seperti itu, orang tua yang harus mengantar langsung. Nah, kemudian tidak melakukan perjalanan keluar kota atau luar negeri. Dalam surat edaran wali kota disampaikan bahwa jika melakukan perjalanan keluar kota atau luar negeri harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan sebelum masuk ke sekolah harus melakukan tes swab. Itu ini kami adaptasi aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian tidak kontak dengan yang terpapar COVID tentunya. Jika ada kontak tentunya langsung untuk tidak mengikuti PTM. Lalu selama di sekolah, nah ini cek suhu dulu, suhu untuk screening awal ya, suhu maksimal 30 derajat Celcius, cuci tangan pakai sabun, meletakkan sepatu pada rak yang ada di depan kelas, selalu memakai masker double, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar, saat istirahat tetap berada di dalam kelas, bergantian jika terpaksa harus ke toilet dengan pengawasan tentunya, menggunakan alat tulis milik sendiri, dilarang meminjam milik teman, salam dilakukan tanpa bersentuhan ya. Tidak ada salim ya, tidak ada cium tangan pokoknya begitu. Kadang-kadang ada anak-anak yang refleks ya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau guru memberikan, dan nanti dari para guru juga mohon tidak refleks ya, ada yang mengasongkan tangannya, menjulurkan tangannya, itu ingatkan untuk tidak diterima salam seperti itu. Kemudian menunggu panggilan guru piket saat akan pulang ya, jadi tidak langsung keluar gitu ya, tapi benar-benar menunggu gitu. Diatur oleh guru piket untuk proses bertemu dengan penjemputnya. Lalu pulang sekolah, setelah mendapat panggilan guru piket, keluar kelas dan membawa sepatu, menggunakan kembali sepatu di area pergola, cuci tangan, cek suhu, naik kendaraan, sampai di rumah mandi dan berganti pakaian. Lalu bagi yang masih ada proses belajar, melanjutkan belajarnya lagi. Ini untuk para guru ya, cek suhu juga sama. Setiap yang datang ke sekolah cek suhu di belakang pos keamanan itu, nanti penempatan standing termometer dan alat cuci tangannya ada di area situ. Kemudian dipastikan mendapatkan penjelasan aturan dari kepala sekolah yang sudah saya lakukan berkali-kali juga kepada guru ini ya. Mohon guru-guru untuk ingat selalu prosedur ya, menahan diri dari berdekat-dekatan, tetap memasang masker ya, tidak menurunkan masker ke dagu gitu ya. Kemudian selanjutnya seperti ini ya, bisa dilihat bersama. Juga tidak diperkenankan untuk sepertinya terlewat, tidak melakukan perjalanan keluar kota dan keluar negeri. Kalaupun melakukan berarti mengikuti proses karantina dan
lain sebagainya sesuai dengan aturan. Nah, tapi dari sekolah tentunya karena saat-saat mengajar tetap harus mengikuti aturan dengan tidak meninggalkan sekolah tentunya. Lalu tidak meninggalkan siswa di dalam kelas tanpa pengawasan. Oke. Ini untuk orang tua pengantar juga harus yang tinggal satu rumah dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat. Jadi kalau anaknya sehat tapi pengantarnya kurang sehat, mohon maaf, berarti hari tersebut tidak dapat datang ke sekolah untuk PTM, ya. Kemudian memakai masker ketika datang ke sekolah. Selama siswa belajar, orang tua tidak diperkenankan menunggu di area sekolah. Jadi tidak menunggu, jadi harus langsung pulang, datang ke sekolah kembali ketika menjemput, dan menjemput Ananda tepat waktu. Kemudian orang tua pengantar saat mengantar meninggalkan sekolah setelah suhu tubuh Ananda diketahui. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ketika menurunkan Ananda dari kendaraannya itu tidak langsung meninggalkan sekolah, tetapi menunggu sampai suhu tubuh Ananda diketahui. Karena kalau misalnya tidak memenuhi syarat suhu ini, bisa pulang kembali Ananda bersama orang tua, karena kami tidak mungkin melakukan pengantaran, ya. Selain petugasnya juga tidak ada, semua fokus di sekolah dan tentu mengurangi interaksi juga. Nah, ini KBM-nya, durasi berada di sekolah maksimal 3 jam. Ya, saat siswa tidak datang ke sekolah, pembelajaran jaraknya tetap berlangsung. Bagi yang di sekolah, pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, tidak ada pembelajaran berkelompok, kursi meja disusun juga tidak dalam kelompok-kelompok sehingga anak-anak tidak saling berhadapan. Semua kegiatan dilakukan sekolah, tidak ada kegiatan keluar sekolah seperti jogging atau cross country. Nah, informasi tetap semuanya melalui WhatsApp group. Tidak ada buku penghubung, jadi tidak perlu membawa buku penghubung, tidak ada info-info yang diberikan melalui buku penghubung. Ya, tidak ada kegiatan makan siang dan sholat jamaah bersama, tidak ada snack time, tidak ada kegiatan main di luar kelas, ya. Di sekolah kegiatan berupa penjelasan dari guru dan latihan soal-soal individual. Tugas-tugas tetap di lain-lain tetap diselesaikan di rumah dan dikirim melalui Google Classroom. Nah, ini beberapa dokumentasi kesiapan Sarpras yang terus sampai minggu depan sebelum anak-anak masuk dilengkapi adanya himbauan atau spanduk-spanduk kawasan wajib menggunakan masker, juga gerakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian nanti para guru yang bertugas di hari-hari sesuai dengan jadwal kelasnya akan menggunakan PIN saya sudah divaksin, ya. Untuk orang tua tahu mana guru yang sudah divaksin, mana yang belum, dan yang belum pun karena ada alasan tertentu sehingga akan segera dipenuhi ketika memang pada saatnya teman-teman guru penyintas ini sudah bisa divaksin, begitu. Dan ini selain ada di halaman, spanduk-spanduk ini ada juga di area-area koridor dan area aula, supaya anak-anak setiap saat dapat melihat secara visual himbauan-himbauan dari protokol kesehatan. Kemudian ini 2 dari 3 alat cuci tangan portable yang kami miliki, yang akan ditempatkan di area lapangan bulu tangkis, kemudian juga desinfektan area kelas dan lingkungan sekolah lainnya oleh para petugas kami, tentunya setiap hari setelah ruang-ruang kelas dan area-area itu digunakan. Jadi memang ini perjuangan tersendiri juga dari para petugas kebersihan, selain membersihkan juga melakukan proses desinfektan. Tentu inilah cara kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Kemudian seperti tadi saya sampaikan, pengaturan kursi meja itu tidak berkelompok tetapi menghadap ke satu arah, ya, sehingga para siswa tidak berhadap-hadapan, ya, tidak berhadap-hadapan. Ketika berhadap-hadapan lebih memberi ruang kepada mereka untuk bisa mengobrol atau bisa bergerak. Nah, dengan seperti ini kita akan membatasi interaksi mereka dengan siswa yang lainnya. Kemudian ini arah masuk dari pos keamanan, lalu penempatan standing thermometer, ya, di area masuk dan di area keluar, ya. Jadi petugas keamanan dan petugas lainnya tidak melakukan cek suhu dengan termogan karena bisa fokus mengatur lalu lintas dan pengaturan
pengaturan kendaraan di dalam area sekolah. Lalu di lapangan dan di area-area lain juga akan kita tempelkan stiker-stiker untuk mengingatkan pengatur jarak begitu. Ketika antri suhu, siswa yang lain jaraknya bagaimana. Ketika antri cuci tangan, nah untuk alat cuci tangannya akan ditempatkan sejajar dengan alat cek suhu ini di area tersebut. Gitu. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Ayah Bunda. Tentunya satu hal yang selain seluruh ikhtiar yang dilakukan oleh sekolah, para guru dan orang tua, juga anak-anak juga di dalam hal ini adalah komite, adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pelindung. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan terbaik, diberikan kesehatan untuk seluruh kita yang terlibat dalam proses PTM ini, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya Ayah Bunda, selain doa untuk para ananda tercintanya, mohon doa untuk kami, para guru, juga diberikan kesehatan, diberikan perlindungan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengemban amanah untuk menjalankan PTM ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya ketentuan-ketentuan lain berlaku, misal ada kondisi-kondisi guru saatnya harus PTM tapi tidak memungkinkan datang ke sekolah, bisa jadi memang ada kelas yang pada pekan tersebut tidak berlangsung PTM-nya. Itu mohon dimaklumi, karena tentu yang hadir ke sekolah haruslah guru-guru yang sehat, haruslah guru-guru yang memenuhi syarat untuk bisa mengajar secara PTM. Begitu, kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi tentunya kita inginkan yang terbaik untuk para guru, anak-anak, juga para orang tua, dan seluruh staf yang ada di sekolah, sehingga saling mendukung untuk terlaksananya PTM ini dengan baik. Demikian Ayah Bunda, terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya, atas dukungannya selama ini, atas kepeduliannya, sehingga saat kemarin kita mulai mengedarkan Google Form, banyak sekali masukan yang diberikan oleh orang tua, bukan hanya pertanyaan, tapi sekaligus saran solusi luar biasa. Tentu bagi kami itu adalah bentuk kepedulian dan rasa sayang dari orang tua terhadap kami SD Sabilina tentunya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Tentu harapan kita bersama adalah apa yang kita rencanakan ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Mungkin diawali dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada chat dulu ya Putri ya. Baik, saya akan stop share dan mohon izin saya minum sebentar ya.